kuat dan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah, kami adalah Garuda. Jelang laga melawan Irak, para pemain timnas Indonesia makin serius untuk bisa mempersiapkan diri agar di pertandingan nanti bisa bermain maksimal. Di samping itu, kabar baik tentunya bagi timnas mania, sebab selain Kelvin Verdong yang akhirnya sah jadi WNI, JSS juga diketahui akan segera tiba dan langsung bergabung ke timnas. Tentu saja meskipun Coach Shin mengkonfirmasi kalau Bang Jai nggak akan main, namun JSS sendiri menegaskan kalau ia sangat siap untuk bermain meskipun nanti hanya separuh babak. Baginya, mimpi membawa skuad Garuda terbang tinggi di atas segalanya. Di satu sisi Irak sendiri sebagaimana dilansir dari Win-Win, sedang ada masalah yang cukup serius terkait sang pelatih Jesus Casas dengan perwakilan Federasi Sepak Bola Irak atau IFA, Yunis Mahmud. Jelas ini menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Karena bagaimanapun dengan adanya kabar tersebut, maka konsentrasi tim Irak pun jadi terpecah. Satu persatu, komponen Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 2 mulai lengkap. Dimulai dari resminya Kelvin Verdong menjadi WNI, sampai kedatangan JSS yang diketahui dari akun sosial medianya langsung OTW pasca perayaan kelolosan ke Serie A. Tentu saja bagi Coach Shin, tambahan amunisi ini sangat berarti terutama bagi moral tim secara keseluruhan. Meskipun di satu sisi keduanya diprediksi baru bisa main kala menjamu Filipina. Ya, bagi Bang Jai sendiri, kendati Coach Shin mengatakan kalau dirinya bakal absen lantaran baru datang H-1 sebelum match, namun demi bisa membawa Indonesia meraih kemenangan, ia mengaku siap. Di mana Bang Jai sangat bersemangat untuk bisa tampil melawan Irak meskipun nantinya hanya main di babak kedua. Baginya, semakin cepat Indonesia memastikan lolos ke round 3 itu lebih baik ketimbang harus menunda-nunda. Namun kembali lagi, semua tergantung Coach Shin apakah ia mau mengambil resiko memainkan Bang Jai yang secara fisik pasti luar biasa capek. Habis main di playoff dalam kurun waktu seminggu 2 kali, lalu pesta perayaan sampai perjalanan Italia ke Indonesia yang pastinya sangat jauh. Ya, kalau pemain mah pengennya main terus. Tapi kan dokter tim dan pelatih harus bertanggung jawab agar tak terjadi cedera atau hal buruk lainnya. Pokoknya soal Bang Jai nanti main atau tidak melawan Irak, yang pasti siapapun yang ditunjuk Coach Shin harus bisa memberikan yang terbaik. Sementara itu, fans timnas juga sedang happy lantaran proses Kelvin Verdong untuk jadi WNI akhirnya clear. Tentu saja di balik kebahagiaan fans Garuda, ada rasa jealous mendalam terutama dari para tetangga seperti Malaysia misalnya, di mana mereka sejauh ini beneran sedang drop abis sampai ditolak 5 negara buat uji coba. Yang mana salah satu alasannya mengapa timnas Malaysia sampai semundur itu, ya karena kebijakan naturalisasi mereka yang ngawur. Pemain-pemain yang masuk kualitasnya nggak jauh beda sama pemain yang ada di Liga Malaysia, sehingga nggak memberi nilai tambah sampai akhirnya hancur lebur di level Asia. Dan melihat gimana Indonesia sukses menaturalisasi pemain yang secara level kompetisi tinggi macam Tom Haye, Ragnar, Sandy Walsh, Shane Patinama, JSS, hingga yang terbaru Kelvin Verdong, ya so pasti wajarlah publik Harimau Malaya merasa tambah muak dengan federasi mereka. Di sisi lain, dilansir dari Win-Win, sebelum duel melawan Indonesia, timnas Irak diketahui sedang ada masalah internal yang melibatkan Jesus Casas dengan perwakilan Federasi Sepak Bola Irak atau IFA, Yunis Mahmud. Disebutkan kalau pertemuan itu akan membahas soal keputusan Jesus Casas dalam memilih pemain yang dipanggil ke skuad timnas Irak. Menurut Mahmud, pelatih asal Spanyol tersebut dianggap membuat kesalahan dalam memilih pemain yang kurang berpengalaman baik di level klub maupun tim nasional. Selain itu, Mahmud juga dikabarkan menanyakan alasan Jesus Casas tak memanggil Danilo Alsat dan Muhammad Qasim. Pengawas tim nasional Irak, Yunis Mahmud, akan mengadakan pertemuan dengan pelatih Jesus Casas, tulis media Win-Win.
Lebih lanjut, meskipun Federasi Sepak Bola Irak tak ingin mengganggu Jesus Casas, dalam persiapan laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Yunis Mahmud hanya ingin mendengar alasan dibalik keputusan pemilihan pemain yang dibuat pelatih asal Spanyol tersebut. Sebab menurut Federasi, Daniel Alsat yang memperkuat Sandefjord di kasta pertama Liga Norwegia kembali tak dipanggil. Meskipun menunjukkan performa apik dengan menyumbangkan 1 gol dan 2 assist dari 7 penampilan. Selain itu, Jesus Casas juga tak memasukkan nama Mohamed Kasim yang tampil cemerlang bersama Al-Najaf FC di kompetisi Liga Champions Asia. Nah, menurut laporan yang sama, Jesus Casas pun secara tegas dan singkat mengatakan alasan tak memanggil mereka adalah kedua pemain tersebut memilih meninggalkan Irak di Piala Asia 2023 Qatar. Setelah itu, pertemuan berakhir. Ya, berkaca dari masalah yang sedang dihadapi Irak, secara otomatis membuat fokus mereka pun terbagi. Dan itu jelas sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia, terlebih dengan dukungan luar biasa dari para supporter. Pastinya membuat semangat tim 2 kali lipat lebih membara. Nah, selain kabar soal masalah internal tadi, ada juga kabar lain dari media Win-Win, kalau pelatih Jesus Casas baru aja memberikan teguran serius untuk pemainnya, di mana mereka diminta tetap fokus dan memberikan persiapan terbaik untuk melawan Indonesia. Casas mengeluarkan arahan tegas kepada para pemain untuk tidak bersantai pada pertandingan Kamis depan melawan Indonesia. Meskipun Irak bertekad untuk memuncaki grup, kemudian lolos ke babak 3 playoff dan Piala Asia 2027. Tetapi Casas ingin memenangkan 2 pertandingan berikutnya untuk melanjutkan proses kemenangan, juga sebagai upaya untuk meningkatkan peringkat FIFA sebelum pengundian babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Casas akan terus menguliahi para pemain dan akan mengulang hal-hal taktis, mengulas kesalahan yang terjadi di masa lalu untuk memantapkan ide dalam diri para pemain, serta membicarakan kelebihan dan kelemahan tim lawan, dan menjelaskan metodenya yang ia yakini paling baik untuk bermain dengan Indonesia. Tim yang mengandalkan transisi cepat dan serangan balik. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya skuad Garuda harus fokus dari tim sendiri. Intinya, selama semua elemen timnas bisa bersatu, kemenangan itu pasti bisa didapat. Gak usah peduliin hal-hal lain di luar lapangan. Fokus saja sama semua yang diperintahkan oleh Coach Shin. So, tetap semangat tim Garuda. Semoga berhasil, oke? Tunjukkan keberanianmu, bersama kita melangkah maju. Kami adalah Garuda terbang tinggi di langit biru. Garuda terbawa tinggi di awan, bersatu hati. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.